teman-teman, dalam sidang Majelis Sinode Istimewa di Lelam Sonder dan juga beberapa tempat di wilayah Gemim, beberapa poin perubahan sudah dibahas dan telah ditetapkan untuk menjadi tata gereja yang baru di tahun 2021 ini. Dan ada lagi beberapa poin yang penting yang mungkin bisa dipahami oleh Jemaat Gemim sendiri, khususnya yang terkait dengan politik, lansia, dan poin-poin penting lainnya yang menjadi pertanyaan dari jemaat selama ini. Untuk poin terkait dengan politik, di mana ada banyak anggota Jemaat Gemim yang mencalonkan diri baik di eksekutif maupun legislatif. Bagaimana aturan gereja terhadap masalah politik ini, termasuk juga dengan masalah lansia yang diperjuangkan oleh para lansia untuk menjadi komisi, dan mungkin masih ada poin-poin lainnya. Kita dengarkan penjelasan dari Sekretaris Tim Penyusun Perubahan Tata Gereja Gemim 2021, Pendeta Christian Lu MTH. Ya, oke, makasih Pak Jeff dan teman-teman. Jadi memang ini sempat diangkat dan sempat diusulkan waktu sosialisasi. Jadi selama 6 hari kita sosialisasi di ABI, ada usulan berkaitan dengan pendeta pekerja Gemim yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan kepala daerah. Nah, dalam konsep perubahan tata gereja yang kemudian kemarin telah ditetapkan di peraturan tentang pekerja Gemim, dalam satu pasal tentang pemberhentian dengan hormat pekerja Gemim, itu telah ditambahkan satu ayat yang isinya kira-kira seperti ini, bahwa seorang pekerja Gemim yang telah ditetapkan menjadi calon anggota, jadi calon anggota tetap untuk legislatif, tapi juga calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU, dia akan diberhentikan dari statusnya sebagai seorang pekerja Gemim, misalnya pendeta. Jadi ketika dia mencalonkan diri dalam proses, kemudian KPU tetapkan dia menjadi calon anggota tetap untuk calon legislatif dan kepala daerah, maka statusnya sebagai pekerja Gemim diberhentikan dengan hormat. Sehingga ada kesempatan sebelum penetapan itu bahwa yang bersangkutan akan urus pensiun dini. Kalau misalnya masa kerja telah dicapai, yaitu 10 tahun masa kerja sebagai pekerja Gemim. Jadi memang diatur seperti itu, sehingga ini kan ketika seseorang misalnya pendeta, dia akan maju menjadi anggota dewan, dia akan berpikir panjang tentang itu. Kaitan dengan seorang pendeta yang memilih pekerjaan gerejawi sebagai satu-satunya pekerja dalam hidup. Jadi aturan dibuat bahwa ketika ditetapkan berarti dia sudah ada niat untuk bekerja di luar kelembagaan Gemim. Jadi ketika dia mendaftar ditetapkan berarti dia sudah ada keinginan untuk bekerja di tempat lain di luar kelembagaan Gemim, sehingga itu harus dihargai. Tapi aturan kita yang dibuat dalam tata gereja baru ialah diberhentikan dengan hormat dalam status sebagai pekerja Gemim. Berarti dia seandainya dia tidak jadi kepala daerah atau tidak menjadi anggota dewan, tidak boleh lagi kembali menjadi pekerja Gemim. Jadi tidak ada lagi istilah apa yang lalu itu, coba-coba atau ya spekulasi. Kalau maju tidak jadi pun bisa kembali. Sekarang namanya sudah ditetapkan, diberhentikan dan tidak bisa lagi kembali. Kalau untuk penatua atau syamas atau guru agama yang mencalonkan diri, ya itu memang kita tidak atur khusus, karena memang yang diatur ini hanyalah pekerja Gemim, pendeta guru agama yang ditetapkan sebagai pekerja Gemim. Tapi kalau untuk penatua syamas misalnya, dia memegang jabatan gereja penatua, tapi kemudian dia mencalonkan diri, ya memang itu tidak masuk dalam ayat ini. Itu nanti akan dilihat di pasal-pasal lain dan pasti ada juklak
ada petunjuk atau keputusan BPMS tentang hal itu, misalnya cuti dan lain-lain, atau tidak menggunakan nama jabatan gereja ketika dia mencalonkan, itu nanti sesuai kebijakan dari BPMS, tapi yang pasti akan memperhatikan hal-hal terkait dalam tata gereja yang patuh. Tapi kalau untuk pendeta, guru agama yang bekerja gemil, yang Tuhan bilang PO, mau tidak mau harus patuh kepada aturan ini. Iya. Kemudian untuk lansia, iya, lanjut usia, memang ini hangat. Kami pertama mengajukan konsep usia 65 tahun. Yang tergolong lansia usia 65 tahun dengan berbagai pertimbangan. Karena sudah ada beberapa daerah yang menetapkan aturan bahwa penerima bantuan untuk lansia ialah mereka yang telah berusia 65 tahun ke atas. Tetapi di satu sisi undang-undang yang berlaku masih pada usia 60 tahun. Dan ini yang diperjuangkan oleh orang-orang tua kita, para lansia dari Aras Jemaat, wilayah dan sinode. Itu yang pertama. Dan kemudian kedua, mereka meminta supaya pengurus lansia ini jangan cuma ditunjuk oleh badan BPMJ, BPMW atau BPMS, tapi lewat mekanisme pemilihan oleh anggota. Dan dalam draft perubahan yang telah ditetapkan, yang pertama tentu kita masukkan yang masalah usia ini bahwa sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sekarang masih undang-undang 60 tahun. Walaupun jadi pergumulan ke depan ini, misalnya kalau undang-undang telah dirubah kemudian jadi 65 tahun, jangan kemudian itu memunculkan masalah di jemaat. Artinya begini, yang masuk kategori lansia 60 tahun ke atas, penerima bantuan dari pemerintah cuma 65 tahun ke atas. Jangan kemudian muncul komplain, orang lansia di jemaat, siapa tidak terima bantuan, bisa persalahkan pimpinan gereja atau persalahkan pemerintah. Jangan sampai itu terjadi. Kedua, dalam aturan sudah diatur bahwa mereka akan dipilih oleh anggota. Tapi tentu nanti ada juklak untuk itu. Jadi tidak diangkat, ditetapkan oleh BPMJ atau ditunjuk, tetapi lewat mekanisme pemilihan Aras Jemaat, wilayah maupun. Tapi dalam soal kelembagaan, apa mereka sudah disebut sebagai komisi atau? Iya. Jadi yang lalu nama mereka kan kelompok fungsional lansia. Ini sudah jalan, tapi tidak ada dalam tata gereja yang mengatur tentang itu. Sekarang kita sudah masukkan. Tetapi mereka tidak sama dengan komisi pelayanan kategorial. Karena mereka yang masuk di kelompok lansia ini adalah yang termasuk kategori bapak dan kategori ibu. Jadi kategorial ada, kategori bapak, kategorial ibu. Nama mereka ialah kelompok pelayanan lansia, bukan lagi kelompok fungsional lansia. Jadi nama kelompok ini ialah kelompok pelayanan lansia, bukan kelompok fungsional lansia seperti yang jalan sekarang ini. Karena apa? Mereka yang terkumpul dalam kelompok ini bukan karena fungsi yang sama. Jadi bukan secara fungsi mereka satu, kemudian menjadi satu kelompok fungsional. Misalkan kelompok fungsional petani, kelompok fungsional sopir, kelompok fungsional tukang bendi. Itu karena fungsi mereka sama. Atau yang lain-lain. Jadi ada secara fungsional sama. Ini tidak. Mereka yang masuk dalam kelompok itu adalah orang-orang yang telah berusia lanjut dengan batasan umur tadi. Jadi kita lebih pilih istilah kelompok pelayanan. Jadi dengan kelompok ini maka kita akan melayani orang-orang atau anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Ya, demikianlah penjelasan dari Pendeta Christian Lu MTH sebagai Sekretaris Tim Penyusunan Perubahan Tata Gereja Gemim 2021 yang tugasnya berakhir saat sidang. Oke, terima kasih Pendeta. Dan sampai jumpa.